Shalom anak-anak, jumpa lagi dengan Mister Daru. Hari ini kita akan masuk ke tema 4 dengan judul tema sehat itu penting. Oke, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Secara mandiri, ayo kita mulai berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, di subtema 1 kita belajar peredaran darahku sehat. Nah, kita akan belajar peredaran darah manusia ya. Nah, peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Apa saja ya organnya? Pertama, fungsi peredaran darah adalah mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Oke, ini jantung, gambar jantung dan pembuluh darah. Jantung berfungsi untuk memompa darah. Sementara pembuluh darah berfungsi untuk menyalurkan darah itu ke seluruh organ. Ada yang ke paru-paru, ada yang ke organ pencernaan, dan seluruh organ tubuh kita pasti ada pembuluh darahnya. Oke, sekarang kita lihat bagian jantung. Jantung kita itu terdiri dari 4 bagian. Kita mulai dari kiri atas, itu namanya serambi kanan. Berfungsi untuk menerima darah kayak CO2 dari seluruh tubuh. Lalu, serambi kiri berfungsi untuk menerima darah kayak oksigen dari paru-paru. Lalu di kanan bawah, bilik kiri berfungsi, namanya bilik kiri, berfungsi untuk memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Sementara bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kayak CO2 ke paru-paru. Oke. Nah, berdasarkan alirannya, darah mengalami 2 macam peredaran, yaitu peredaran darah besar dan kecil. Nah, sekarang kita mau lihat peredaran darah besar seperti apa. Itu dimulai dari bilik kanan. Bilik kanan tadi darahnya mengandung kayak apa? Oksigen. Lalu disebarkan, dipompa ke kapiler seluruh tubuh. Lalu setelah selesai ke seluruh tubuh, dia akan balik lagi ke jantung melalui vena atas dan bawah. Masuknya kemana? Ke serambi kanan. Ingat, serambi kanan tadi fungsinya apa? Untuk menerima darah yang kaya CO2 karena hasil metabolisme dari seluruh tubuh. Sementara peredaran darah kecil itu mulainya dari bilik kanan, arteri paru-paru, lalu ke paru-paru, balik lagi ke vena paru-paru menuju serambi kiri, ya. Jantung dari bilik kanan itu mengandung CO2 yang sangat banyak atau kayak CO2. Lalu dipompa ke paru-paru. Ya, itu namanya arteri paru-paru. Sampai di paru-paru terjadi pertukaran oksigen dengan CO2. Itu melalui alveolus, masih ingat ya? Nah, setelah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida, maka darah yang kaya oksigen itu akan kembali masuk ke dalam serambi kiri melalui vena paru-paru. Oke, anak-anak sudah paham ya apa yang kita pelajari tadi? Sekarang kalian telah membaca uraian di atas. Ternyata ada beberapa organ tubuh dalam peredaran darah manusia. Coba tuliskan organ tubuh manusia dalam peredaran darah. Ini bisa kalian lihat atau kerjakan di halaman 3. Selamat mengerjakan. Anak-anak, ini ada teman kalian, dia berkata seperti ini. Udara dingin di pagi hari. Minum teh, nikmat dirasa. Hendaklah kita menjaga diri, kesehatan sangatlah berharga. Wow, seperti tersusun ya kata-katanya ya. Ada pola tersendiri, tidak seperti bicara biasa. Mengingatkan kalian pada siapa ya? Jarjit Singh. Apa yang suka dilakukan Jarjit Singh? 2, 3, bla 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 bla. Betul, itu namanya adalah berpantun.
Nah, oke. Oke, kita akan belajar pengertian pantun. Apa itu pantun? Pantun merupakan salah satu seni merangkai kata. Pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Pantun memiliki ciri khas, sehingga berbeda dengan bentuk puisi lainnya. Anak-anak sudah belajar buat puisi ya di kelas 4. Sekarang ini pantun. Dia memiliki perbedaan dengan puisi. Oke, coba lihat. Ini ada lagi teman kalian membuat pantun. Bermain di taman dengan akur, bersama teman naik jungkat-jungkit. Mari kawan kita bersyukur, menjaga kesehatan sebelum sakit. Oke, anak-anak coba lihat. Dua baris pertama itu disebut sampiran atau pembuka. Baru dua baris terakhir namanya isi, berarti isi pantun kita. Nah, jadi isinya apa? Kita diminta untuk bersyukur dengan cara menjaga kesehatan sebelum kita sakit. Oke, sekarang kita buka buku tema kalian halaman 8. Apakah yang kamu ketahui tentang pantun? Tanyakanlah pada orang yang mengetahui tentang pantun. Kamu juga dapat mencari informasi melalui media tentang pantun. Caranya dengan membaca buku, internet, dan media lainnya. Tuliskan tentang pantun pada kolom berikut. Oke, selamat mengerjakan ya anak-anak. Kalian pasti bisa. Tuhan Yesus menolong kalian dan Roh Kudus dalam kalian memampukan kalian. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.